Yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan-bacaan kitab suci hari ini menghantar kita untuk merenungkan dan memahami pertanyaan-pertanyaan yang biasa terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, di mana karya Tuhan dalam hidup saya. Kenapa saya mengalami tantangan, penderitaan, kesulitan-kesulitan seperti ini? Lalu kita boleh juga bertanya, apa yang membuat saya meskipun mengalami kesulitan, mengalami tantangan, mengalami penderitaan, tetapi saya tetap ke gereja, tetap berdoa, tetap rajin dalam kegiatan-kegiatan gereja. Juga kita bertanya, apa yang membuat saya tetap setia di dalam hidup berkeluarga saya, meskipun tantangan dan kesulitan hidup berkeluarga itu luar biasa beratnya. Apa yang membuat saya tetap aktif di gereja? Meskipun saya melihat, saya mengalami, gerejanya begitu-begitu saja. Bangunannya sudah tua. Orang-orangnya juga kadang-kadang menjengkelkan. Saudara-saudari, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin sama dengan ketika orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus. Atas dasar apa? Atas kuasa apa engkau melakukan hal-hal itu? Atas kuasa apa saudara-saudari dengan ikhlas berbuat baik kepada sesama yang kadang-kadang menjengkelkan? Atas kuasa mana? Saudara-saudari, satu-satunya jawabannya adalah kesanggupan kita untuk tetap setia menjadi orang Katolik, orang beriman di tengah berbagai macam tantangan. Satu-satunya kuasa yang membuat kita mampu adalah karya Tuhan sendiri. Dan itu hanya bisa dilihat seperti Bileam dalam bacaan pertama. Orang-orang Israel yang berkemah, menyusun kemah di pinggir sungai, oleh Bileam dilihat sebagai itulah karya Allah. Sehingga mereka dianggap berkemah di sebuah taman yang luar biasa indah. Dari Israel akan tumbuh seorang raja yang akan memimpin. Israel akan menjadi suatu bangsa yang besar. Hanya mata rohani, hanya mata iman yang mampu melihat bahwa itu adalah karya Allah di dalam hidup manusia. Maka bacaan-bacaan kitab suci hari ini, saudara-saudari, mengajak kita untuk melihat seluruh pengalaman hidup kita sebagai karya Allah yang menyelamatkan. Karya Allah yang membawa sukacita. Karya Allah yang membuat kita mampu menangkap kehadirannya yang menyelamatkan. Karena itulah pekan ketiga Advent ini membuat kita mampu bersukacita ketika melihat seluruh pengalaman hidup kita sebagai tindakan Allah yang menyelamatkan. Mungkin ada susah, mungkin ada sakit, mungkin ada derita, mungkin ada keberhasilan, mungkin ada perbuatan cinta kasih. Mari kita diajak untuk bergembira dan bersukacita melihatnya sebagai tindakan Allah, sebagai kuasa yang berasal dari Allah. Orang-orang Farisi bertengkar apakah kita mau sebut baptisan Yohanes perbuatan manusia atau perbuatan Allah. Saudara-saudari, mudah-mudahan kita dengan yakin, dengan bangga, dengan sukacita menangkap seluruh peristiwa hidup kita sebagai
karya Allah, sebagai baptisan dari surga, bahasa Injil hari ini. Semoga demikian.